Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Oki Pradana, kehadirannya hari ini di Go Healthy akan menjadi contoh bagi kita semua bahwa kesehatan itu tidak boleh diabaikan sesibuk apapun Anda bekerja. Sebab apabila tubuh sakit, segala aktivitas pun akan terganggu. Dan inilah yang dirasakan oleh Pak Oki. Sehari-hari, ia aktif di dunia entertainer. Dari bekerja sebagai MC sampai menjadi penyanyi. Waktu kerjanya yang tak menentu ini membuat istirahatnya jadi sedikit. Tak jarang, Pak Oki hanya bisa tidur 3-4 jam saja pada malam hari. Dan ini juga membuat pola makannya jadi tak teratur. Memang kalau ada sakit-sakit dikit, apa tuh nggak pernah dirasa gitu ya. Tapi pas yang tegang-tegang di bahu, yang awalnya saya pikir itu salah bantal, kram-kram di jari kok sering gitu kan. Itu mulai khawatir tuh, pasti dari pola hidup yang nggak sehat nih gitu. Lantas bagaimana kisah lengkapnya? Saksikan hanya di Go Healthy. Hai pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Ronald Surapraja di Go Healthy, dan kali ini saya ditemani dua sahabat saya. Mereka adalah praktisi kesehatan, ada Bang Faidon dan juga ada Mas Yohanes. Kami akan memberikan kepada Anda solusi cara tepat untuk hidup yang sehat. Siap-siap ya, disimak baik-baik pemirsa. Oke, pemirsa, mungkin Anda sekarang tahu kan berat badan Anda berapa ya? Nah, tolong nih, jangan lagi beranggapan kalau gemuk itu tanda kemakmuran. Waduh, gemuk itu menggemaskan. Hati-hati loh, karena gemuk itu bukan menggemaskan, tapi mencemaskan. Faktanya, kenapa? Karena kegemukan, obesitas bisa menjadi pintu masuk berbagai macam penyakit berbahaya. Nah, ini berasal dari cerita narasumber kami kali ini. Kalau kita melihat secara selintas saja, kayaknya kita sepakat. Mas yang satu ini kayaknya obesitas deh ya. Dia ini aktif sebagai seorang entertainer, pencipta lagu, nyanyi juga. Ada Mas Oki Pradana bersama kami. Mas Oki, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Sehat ya? Sehat-sehat. Ini masih rutin nyanyi? Masih, alhamdulillah. Bikin lagu juga? Bikin lagu juga, dan ada beberapa teman-teman artis yang bawain lagu saya juga. Oh. Terus saya juga punya trio. Kebetulan trio saya itu lagunya ciptaan saya juga, lagu-lagunya gitu. Mau denger dong lagu ciptaannya dinyanyi langsung sama Mas Oki? Ya, gimana lagunya? Nalikane dek jaman nom-noman,
aku lan kowe nalika isih legan seneng aku dolan nang omahmu mlebu metu mlebu metu mlebu metu mlebu metu. Oke, assalamualaikum teman-teman aku semuanya. Di rumah juga buat keluarga aku yang tercinta, baik yang ada di Madiun maupun yang ada di Lampung. Juga teman-teman entertain semuanya, jangan lupa ya, hidup sehat. Nah, ini saya salah satu contohnya yang sekarang datang ke sini untuk mencari solusi biar hidup kita lebih sehat. Oke. Tapi aku tanya dulu sama Mas Oki, hidupnya sehat nggak? Itu dia yang jadi masalah. Keluhan kesehatan ada apa sih? Dulu awalnya saya nggak tahu kalau karena mungkin nggak pernah dirasa kali ya. Jadi saya nggak pernah ngerasa kalau saya ini sakit gitu nggak. Karena dulu ya sehat-sehat aja gitu. Awalnya itu di tahun berapa ya? Sekitar 2010 atau 2009. Ya, 2009-an gitu. Kok dari saya dulu tahun 2006, 2007 berat saya itu 75 kilo. Dulu saya aktif di dunia malam ya. Jadi nyanyi di kafe-kafe gitu. Oh, nyanyinya malam. Jadi otomatis kan malam nyanyi, pagi pulang, siangnya molor. Hidupnya kebalik. Kayak kalong gitu kan. Terus udah tuh jalanin terus, ketemu teman-teman udah yuk ikut syuting ini, yuk ikut syuting itu. Tapi tetap aja hidupnya kayak begitu kan. Di lokasi syuting juga sama aja kan. Kadang kita take-nya malam sampai pagi. Nah, terus akhirnya di tahun 2009 saya agak kaget tuh pas ketemu teman-teman. Ki, kok kamu kayak gede banget deh gitu. Masa sih? Pas ditimbang 89. Lumayan drastis ya. 89. Waduh, ini nggak bisa dibiarin nih gitu kan. Akhirnya aku mencoba untuk diet. Sebulan lebih dikit saya turun 11 kilo. Jadi 78. Kayaknya kalau sekarang nggak mungkin 78 deh kayaknya kalau ini. Sekarang ini iya memang. Nah, berapa nih? Sekarang udah 102. Artinya ada lonjakan drastis. Iya benar. Naiknya 25 kiloan gitu loh. Mas Oki, selain berat badan yang meningkat, itu disertai dengan masalah kesehatan juga ya? Dari tensi, kemudian kolesterol juga sempat tinggi. Nah, tensinya sendiri dulu itu sempat paling tinggi berapa? 140/100 kalau nggak salah. Tinggi ya. Kemudian kolesterolnya? Kolesterol tuh di berapa ya? 200 apa begitu deh. Gula darah? Gula darah aman. Jadi sebelum dilakukan pengambilan gambar, kita juga sudah melakukan pemeriksaan ya. Tadi hasil dari tensi Mas Oki ini 136/88. Ini tinggi ya. Atasnya tinggi, bawahnya tinggi karena normalnya di 120/80. Asam urat Mas Oki itu 8,6. Ini tinggi. Kondisi ini yang dapat menimbulkan keluhan-keluhan yang Mas Oki rasakan sekarang. Nah, mengenai keluhannya apa saja sih yang dirasakan dalam 1 bulan terakhir ini? Sebenarnya bukan 1 bulan terakhir, lebih dari kayaknya ada 3 bulanan ya, 3 bulanan. Kenapa itu sering kram gitu. Di mana? Di jempol sama kelingking kanan kiri. Kalau kemarin-kemarin sempat di pundak ini kayak tegang gitu kan. Awalnya aku pikir ini kayak kata orang salah bantal gitu ya. Ke dokter dicek ternyata tinggi. Apanya tuh? Apa tuh tadi tuh? Tensi. Iya tensi sama kolesterol kalau nggak salah ya. Nah. Tahu nggak resikonya tensi tinggi dan atau asam urat tinggi? Stroke. Satu. Kedua? Baru tahu itu sih. Selain stroke apalagi? Ini yang di sini nih. Oh jantung ya? Jantung. 3. Yang harus cuci darah apa tuh? Tahu nggak? Gagal ginjal. Yes. 3. Laki-laki. Bisa kemana kira-kira kalau laki-laki? Kalau saya bilang laki-laki. Impoten. Bisa sampai ke disfungsi ereksi. Oke. Nah, kemana-mana? Kira-kira mau pilih yang mana? Nggak ada yang dipilih. Nggak mau. Nggak mau dong. Kan udah 2, tinggal 3 lagi. Tambah diabetes sama kolesterol dapat semua itu ntar. Jangan dong ya. Jangan dong. Tiba-tiba kaget. Jadi yang perlu diperbaiki adalah pola hidup sehatnya, baik itu pola makan, kemudian olahraga secara teratur ya, kemudian istirahat cukup dan berkualitas, manajemen stresnya harus tetap dilakukan,
Kontrol rutin ke dokter, ikuti saran dari dokter, dan tambahkan upaya dengan menggunakan teknologi yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah, yaitu dengan teknologi laser. Nah, teknologi laser yang kita bicarakan ini adalah alat kesehatan portable yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri. Nah, pada saat menggunakan teknologi laser secara rutin nantinya, maka akan dibantu untuk menstabilkan tekanan darah, membantu menstabilkan kadar gula darah, kolesterol, asam urat, sehingga ketika ini terkendali, maka komplikasi dapat terhindar. Nah, berbicara tentang tekanan darah yang tinggi yang disebabkan karena produksi nitrik oksid yang berkurang di dalam pembuluh darah. Nah, dengan menggunakan teknologi laser ini nanti nitrik oksid yang tadinya menurun akan ditingkatkan kembali sehingga pembuluh darah akan lebih elastis, kemudian akan lebih lebar, kemudian akan lebih lancar alirannya sehingga tekanan darah akan terkendali. Selain itu, nanti ketika Anda menggunakan teknologi laser yang di pergelangan tangan, dibarengi penggunaan intranasal karena ini merupakan satu kesatuan. Jadi dengan penggunaan di pergelangan tangan ini akan membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Dengan intranasal akan ditingkatkan kembali kualitas pembuluh darah yang ada di area kepala, sehingga aliran darah menjadi lancar, pembuluh darah akan dibantu dilebarkan. Ini akan berfungsi membantu pemulihan sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis, mencegah terjadinya kepikunan atau demensia, membantu pemulihan pasca stroke, dan mencegah stroke berulang. Jadi bagi Anda pemirsa, hati-hati karena kualitas darah ini menentukan kualitas hidup Anda. Oleh karena itu sekarang juga Anda harus mengubah gaya hidup Anda menjadi gaya hidup sehat dan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Tahu nggak Mas Oki bahwa kolesterol dan asam urat itu adalah salah satu tanda ada masalah lain yang sudah terjadi, pengentalan dan penggumpalan darah. Nah, itu menyebabkan nanti terjadinya proses penyumbatan pembuluh darah. Ya, jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau misalnya suka makan yang digoreng tepung, Anda bisa lihat di layar kaca ya pemirsa, digoreng tepung, suka makan gula, kental manis, maka darah itu bisa lengket ya, sel-sel darah bisa lengket. Yang lengket apa? Sel darah merah, darah putih, kemudian keping darah, kemudian kolesterol, asam urat bisa nyangkut dalam gumpalan itu. Yang kalau menumpuk nanti bikin masalah baru. Tapi kalau misalnya bisa dibantu, difasilitasi, bisa keluar, maka kadar asam urat kita bisa terkontrol dengan baik. Bagaimana bisa terfasilitasi? Karena dengan bantuan teknologi laser. Tadi Mas Yo sudah jelaskan sedikit bahwa teknologi laser ketika dikenakan di pergelangan tangan itu membantu membuka pembuluh darah, tapi ketika terus tembus ke dalam dia membantu mengurai penggumpalan darah ini. Anda bisa bayangkan ketika penggumpalan ini terurai, prosesnya namanya fibrinolisis ya, terurai, maka sel-sel darah itu bisa berjalan dan dihantar ke tempat yang semestinya. Kolesterol bisa diantar ke organ laki-laki misalnya, membantu meningkatkan hormon testosteron, kemudian juga asam urat bisa dibuang, sehingga apa? Badan kita menjadi terkontrol lebih sehat. Satu lagi saya mau tambahkan bahwa ketika orang menggunakan teknologi laser, walaupun di pergelangan tangan, dan dia membantu memproduksi oksida nitrit di dalam pembuluh darah, nah oksida nitrit ini beredar di seluruh tubuh. Nah, termasuk nanti masuk ke dalam sel-sel tubuh kita, sel otot kita misalnya. Otot jantung kita itu di dalam selnya ada organ kecil namanya mitokondria yang jumlahnya bisa 5.000 sampai 8.000. Nah, dengan bantuan teknologi laser yang memproduksi oksida nitrit, nah oksida nitrit ini nanti masuk ke dalam sel otot jantung, dan di dalam sel otot jantung masuk ke dalam mitokondria. Nah, di dalam mitokondria nanti gula yang diantar oleh darah tadi akan diantar ke situ dan dibakar jadi energi. Maka ketika orang menggunakan teknologi laser, ada dua hal yang terjadi yang secara simultan membantu kesehatan. Pertama, gulanya dibakar, kedua berarti gulanya tidak numpuk. Kolesterolnya dihantar dan kolesterolnya tidak numpuk. Asam uratnya diantar untuk dibuang, asam uratnya tidak numpuk. Ya, jadi ini manfaat yang Anda dapatkan ketika Anda menggunakan teknologi laser. Yang saya gunakan ini namanya adalah AccuLaser ya. AccuLaser ini adalah pilihan tepat untuk kesehatan Anda dan keluarga sebagai upaya pencegahan penyakit dan membantu mengendalikan angka yang tadi saya sebutkan, hipertensi, kolesterol, gula darah, dan asam urat yang tinggi. Harapannya Mas Oki dan juga Anda pemirsa tercegah dari komplikasi stroke, serangan jantung, gagal ginjal. Tidak ada yang menyenangkan dari komplikasi pemirsa.
Nah, Q-Laser ini dari Gogomol, alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya dan sekarang giliran Anda untuk merasakannya. Jadi ayo konsultasikan kondisi kesehatan Anda sekarang juga ke nomor yang ada di layar TV. Ada kan pemirsa, silahkan. Atau boleh Anda catat dulu silahkan, foto dulu silahkan, tapi pastikan sudah sesuai. Dan pastikan juga produk yang Anda dapatkan itu yang resmi dan bergaransi, yang hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol. Ingat, Gogomol tidak membuka cabang di kota lain ya, jadi waspada, hati-hati jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomol. Atau boleh Anda kunjungi langsung kafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Jadi untuk Mas Oki dan juga buat Anda pemirsa, jangan Anda tunda lagi. Ya, gunakan Q-Laser. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomol. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa masih di Go Healthy dan sekarang saatnya kita bicara fakta. Fakta berbicara pemirsa. Ya, obesitas memicu pembengkakan jantung. Loh, Mas Yo kan obesitas kan di perut, kok kena ke jantung? Gitu mungkin pertanyaannya. Bagaimana penjelasannya Mas Yo? Ya, jadi pemirsa kalau kita melihat orang-orang dengan obesitas itu pasti kan ukuran badannya akan lebih besar. Tetapi jantungnya itu masih dalam kondisi ukuran normal, sama aja. Nah, hal ini menyebabkan dua mekanisme yang terjadi. Yang pertama adalah overload dari darah. Jadi untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi, maka jantung itu memompa lebih kencang, lebih berat. Sehingga ketika hal ini terus-menerus terjadi, ini akan menyebabkan terjadinya payah jantung. Payah jantung didahului dengan penebalan pada otot-otot jantung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tekanan di dalam pembuluh darah ini akan meningkat. Akibat apa? Akibat tujuannya jantung memompa oksigen ke seluruh tubuh. Hal ini diperlukan karena ketika orang dengan obesitas ini kan lemaknya menebal ya. Lemak menebal ini akan menyebabkan terjadinya kebutuhan oksigen yang lebih banyak. Sehingga jantung akan bekerja keras untuk mencukupi oksigen tersebut. Tetapi tidak hanya itu saja pemirsa. Ketika terjadi obesitas di mana akan terjadi penumpukan lemak di dalam rongga perut atau sering disebut dengan visceral fat, ini akan memicu resiko kesehatan yang lain. Yang pertama adalah penumpukan lemak di hati. Ini akan mengganggu metabolisme gula dan kolesterol. Selain itu akan berujung terhadap sirosis hepatis, kegagalan hati untuk memetabolisme di dalam tubuh. Berikutnya akan terjadi resistensi insulin. Itu tidak bisa bekerja maksimal di dalam tubuh. Hasilnya adalah gula darah melonjak tinggi. Kemudian resistensi insulin ini akan menyebabkan peradangan secara menyeluruh.
Hal ini terjadi juga pada pembuluh darah, di mana peradangan pada pembuluh darah akan mempermudah terjadinya sumbatan. Nah, sumbatan ini bisa terjadi pada pembuluh darah jantung yang menyebabkan adanya nyeri dada akibat kematian sel-sel jantung. Jadi pemirsa jangan anggap remeh berat badan. Ketika Anda punya berat badan berlebih, berarti Anda sudah siap menghadapi resiko terjadinya gangguan kesehatan. Jadi mulai dari sekarang, apabila Anda punya berat badan lebih, kendalikan berat badan tersebut, turunkan sampai berat badan ideal. Lakukan pola hidup sehat dan tambahkan teknologi laser untuk mendukung upaya yang sudah dilakukan guna meningkatkan kesehatan darah dan pembuluh darah Anda. Oke. Ini sekarang berat 100... Sekitar 102. Sekarang saya mau tanya Mas Oki, olahraga nggak setiap hari? Itu dia ya, olahraga itu kayaknya yang... Kayaknya nggak demen olahraga ya? Bener, kayaknya berat gitu mau olahraga. Suka. Emang nggak suka sama sekali? Nggak suka. Jadi, tapi kalau pas lagi nyanyi itu aku usahain untuk yang energik gitu, sampai keringetan gitu. Dan menganggap itu adalah olahraga. Ya. Coba tanya itu olahraga bukan Bang Faidon? Saya naik bis kota juga keringetan. Bukan olahraga kan? Bukan olahraga, bukan alat ukur. Nah artinya sebetulnya start nomor 1 itu mindset, mau sehat apa enggak. Pemirsa, kalau sekarang Anda tidak menjalankan pola hidup sehat, berarti Anda sedang menjalankan pola hidup yang tidak sehat. Dan jangan komplain sama Tuhan atas pilihan Anda. Nomor 2, orang mau menjalankan pola hidup sehat harus belajar. Mau makan sehat, makan buah 3 kali sehari, karbohidratnya yang kompleks, pilih menu yang enak nggak digoreng, contohnya. Sediakan waktu buat olahraga, karena pasti Anda harus berolahraga. Tinggal pilihan, Anda berolahraga sebelum kena sakit atau sesudah sakit. Sebelum kena sakit sekarang, kalau sesudah sakit, kena serangan jantung dulu, kena stroke dulu, Anda olahraga terpaksa. Dan belum tentu Anda bisa olahraga seperti yang Anda mau. Betul. Ya. Kemudian, pada saat ini, di era teknologi itu sudah tersedia di sekitar kita untuk memudahkan aktivitas kita. Ada teknologi baru yang namanya teknologi laser, yang itu basicnya tuh sedemikian rumit, orang menemukan ilmu fisikanya. Teknologi laser ini membantu kesehatan darah dan pembuluh darah. Ini paling vital, ini yang berurusan dengan kehidupan Anda, bukan tulang, bukan otot, bukan sendi, tapi pembuluh darah. Otot Anda sedikit kecil-kecil, ciut, nggak apa-apa, Anda masih bisa hidup. Tapi kalau pembuluh darah Anda sudah tersumbat, selesai. Perangkat itu memproduksi sinar laser. Diproduksinya misalnya di pergelangan tangan dipakainya. Di pergelangan tangan dia menyinari 2 arteri utama, arteri radialis dan arteri ulnaris. Jadi bagian dalam pembuluh darah itu ketika terkena laser, dia akan membantu memproduksi yang namanya oksida nitrit. Oksida nitrit ini, walaupun diproduksinya di pergelangan tangan, itu beredar di seluruh tubuh. Ketika beredar di seluruh tubuh, dampaknya pada pembuluh darah ada membuka pembuluh darah. Dari begini terbuka. Ketika dia terbuka, aliran darah lebih lancar. Tentu, kita berpikir kalau mau advantage, kalau mau untung, ketika aliran darah lebih lancar, tinggal apa yang di dalam darah itu yang diantar sama darah itu. Kalau isinya nutrisi yang sehat, tentu yang diantar akan membuat kita menjadi jauh lebih sehat. Ketika pembuluh darah lebih lancar, resiko serangan stroke berkurang, resiko serangan jantung berkurang, vitalitas laki-laki bisa lebih optimal, kemudian jantung Anda bebannya menjadi lebih ringan, wajah wanita bisa lebih berseri-seri. Apalagi kalau kita tambah misalnya penggunaan namanya intranasal. Ada kabel yang menghubungkan dari perangkat laser di pergelangan tangan masuk ke hidung. Nah di hidung nanti ada laser yang keluar. Jadi ada 2 spot, 2 tempat di mana laser itu keluar di dalam tubuh Anda. Pertama di pergelangan tangan, kedua di hidung. Di hidung nanti dia akan membantu membuka pembuluh darah sehingga apa? Membantu kesehatan mata. Mata bisa lebih cerah. Membantu hidung mengurangi risiko sinusitis. Membantu kulit wajah. Jadi lebih cerah. Kemudian membantu mengurangi risiko vertigo, risiko stroke, dan tadi Mas Oki cerita, punya masalah tidur, membantu Anda untuk bisa tidur lebih lelap. Sehingga apa? Sehingga kualitas hidup Anda bisa lebih baik. Teknologi laser ini digunakannya sehari 2 kali, pada pagi atau siang hari dan malam hari. Nah, ini akan dengan menggunakan rutin sehari 2 kali ini akan membantu mempermudah untuk tidur. Tidurnya akan lebih berkualitas, energinya akan meningkat, moodnya akan lebih stabil. Karena pada pagi atau siang hari ketika digunakan, ini akan meningkatkan serotonin. Hormon serotonin ini ketika meningkat di dalam tubuh, energinya akan lebih meningkat, moodnya akan lebih stabil. Dan pada malam hari ketika teknologi laser ini digunakan, akan meningkatkan produksi melatonin. Melatonin ini adalah hormon tidur, jadi lebih gampang tidur, tidurnya akan lebih berkualitas. Nah, dengan kata lain, teknologi laser ini
dapat meningkatkan kualitas hidup Mas Oki dan pemirsa di rumah. Saya mau nanya terakhir ke Mas Oki nih, Mas Oki. Apakah penjelasannya bisa dipahami? Paham. Bisa ya. Bisa. Apakah Mas Oki akan menjalankan pola hidup sehat seperti yang tadi sudah dipaparkan? Harus. Oke. Dan yang terakhir, apakah Mas Oki akan mengupayakan menggunakan teknologi laser? Kayaknya harus deh. Nah, gitu dong. Kasih. Dengan menggunakan teknologi laser, seperti yang saya gunakan ini adalah AccuLaser. Ya, kalau kita gunakan rutin bisa membantu mengendalikan angka gula darah, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Ya, harapannya apa? Mencegah kita kena komplikasi, serangan jantung, stroke, gagal ginjal. Tidak ada yang menyenangkan, pemirsa. Nyawa loh taruhannya. Ya, nah, AccuLaser atau dokter laser yang resmi, asli bermanfaat dan bergaransi itu hanya bisa Anda dapatkan di Gogomall. Karena Gogomall adalah satu-satunya distributor resmi dokter laser dan AccuLaser selama lebih dari 10 tahun. Nah, Gogomall ini sudah tersertifikasi ISO 9001 loh, dengan pelayanan berskala internasional dan juga sudah mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti kepercayaan konsumen terhadap Gogomall. Ingat ya, Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain, jadi hati-hati waspada jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomall ini pemirsa. Atau boleh jika Anda ingin langsung mendapatkan produknya, kunjungi saja langsung Cafe Showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ya, pemirsa, usia memang tidak bisa kita prediksi, tapi usia panjang bisa kita rencanakan. Tapi kita harus berperan aktif dalam merencanakan masa depan dengan membuat pilihan-pilihan bijak hari ini. Kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, gaya hidup, pola makan, istirahat yang cukup, dan menggunakan dokter laser dan AccuLaser. Jadi ayo konsultasikan masalah kesehatan Anda sekarang juga, karena ada loh solusi untuk kesehatan Anda dan keluarga. Terima kasih telah menyaksikan Go Healthy dan sampai jumpa lagi di episode Go Healthy berikutnya. Pesan terakhir adalah semuanya semangat hidup sehat. Dulu ya itu, dulu kan istilahnya migrain, ya karena mungkin dicek kolesterolnya tinggi ya. Dan ya kalau sholat ya keliengan gitu kan, tidur juga gelisah, nggak ini kan, ya kebas dan lain-lain lah. Tensi 175. Peredaran darah lancar, terus tidur juga lancar, udah nggak ada migrain lagi, dan saya jalankan terus pola hidup sehat dengan berolahraga dan makanan sehat. Tensi tadi 116. Terima kasih teknologi laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.